Gimana cara cari teman yang bisa jaga iman kita? Karena kata Nabi, almar'u ala dini khalili, seseorang itu agamanya tergantung temannya. Cari, serius nyarinya, kepoin. Jadi kalau belum halal nggak usah nyari orang yang mau dipacarin, mending cari orang yang mau disahabatin. Sahabatnya dunia akhirat, yang nanti di padang mahsyar dia nanya kita, ya Allah, kemana sahabat saya yang dulu ikut taklim bareng? Kemana sahabat saya yang sering ngingetin tahajud? Kemana sahabat saya yang ini? Kata Allah, dia di pintu neraka. Bentar lagi mau masuk tuh. Ya Allah, saya bersahabat karena engkau dengan dia di dunia. Selamatin dia, boleh gak saya tarik dia supaya gak masuk neraka? Ya Allah, saya selamatin. Boleh, cari aja. Langsung dia kejar ke neraka. Nyari secepat mungkin dia ke pintu neraka. Ngomong ke malaikat, dia sahabat saya yang ini di mana orangnya? Itu tuh bentar lagi mau dimasukin. Sini, jangan masuk dulu. Akhirnya dikeluarin. Ada apa? Kamu sahabat saya? Iya, kita kan dulu bareng ke TSB. Emang masih disebut Ustaz istilah-istilah kayak gitu? Masih. Apa yang kita rasain di dunia tuh masih kita sebut. Dan gak diganti istilahnya loh. Kita masih ngomong kayak gini banget kita ngomong. Kita kan Rabu malam sering ikut taklim bareng kan? Iya. Dan seringnya kita di depan halaman kan? Iya. Kenapa? Karena kita nungguin yang lain pulang nanti kita boncengin, bayar. Boleh lah. Yang penting dia pernah ke masjid bareng. Ya udah, terus apa gimana nih? Allah memberi izin saya untuk menyelamatkan kamu dari neraka. Masuk. Nah, ini orang kayak gini harus dicari. Dia tuh nemenin kita di dunia dan akhirat loh. Lebih penting daripada pacar. Kecuali pacar halal. Kalau pacar halal udah gak ada lah yang bisa dibandingin ya. Udahlah terbaik itu mah. Tapi kalau ini mah beda project. Pacar halal kan untuk membahagiakan kita ya. Kalau ini untuk menyelamatkan kita. Bukan membahagiakan. Mungkin dia gak akan ngebahagiain kita. Jangan berharap kita bahagia bareng dengan dia. Aneh. Ustaz saya udah bahagia dengan dia. Aneh ya. Dia nyelamatin agama kita, maksudnya nyelamatin kita dari dosa, nyelamatin kita dari pas lagi kayak futur, istilah anak-anak aktivis teh, futur itu pas lagi down ya, drop imannya itu dia nyelamatin. Caranya gimana? Cari orangnya yang agamanya bagus, arti agamanya bagus, dia tuh kayak lebih stabil kesolehannya daripada kita. Walaupun dia bukan orang yang suci. Kalau dia berbuat salah sesekali jangan langsung pundung. Wah ternyata sama aja, udahlah saya cari yang lain. Enggak ada orang yang suci. Susah nyarinya dan gak akan ketemu. Mau balik lagi ke zaman Nabi, gak mungkin. Jadi cari orang yang lebih stabil ibadah atau agamanya dari kita. Ada orang kayak gitu, udah pegang tuh. Deketin dia. Bujuk dia biar dia mau bersahabat dengan kita. Bujuk pakai apa aja, kasih hadiah kayak bantu dia ketika dia ada masalah. Saya punya teman kayak gitu beberapa orang. Sengaja saya pegang banget tuh. Salah satunya ada di Tasik. Yang dulu sempat tinggal di Bandung, beliau pernah jadi supir angkot, kemudian ketemu saya di Masjid Al-Latif, kemudian kenalan, beliau jadi curhat, saya kerja di angkot sekarang udah mulai agak susah dapat pelanggannya, udah sepi angkot sekarang Ustaz. Ya udah, yuk kita usaha yang lain, bikin usaha bareng dia, jual pulsa yang 60 cabang itu bareng dia, biar dia terdongkrak lah ke penghasilannya. Udah gitu main di mobil, jual beli mobil bekas juga bareng dengan dia. Sampai akhirnya dia jual kue keliling pakai motor. Motornya saya hadiahin motornya. Butuh apa? Oh ya kayak lebih enak daripada jual beli mobil bekas. Karena kita berapa kali jual beli mobil bekas rugi. Gak tahu cara milih mobil, ketipu aja ya. Jadi akhirnya udahlah kita gak usah jual beli mobil bekas gitu ya. Mending kita yang lain aja. Apa dong gitu. Akhirnya dia mikir-mikir, dia survei. Udah saya mau jual roti aja naruh-naruh di warung. Kan butuh kendaraan. Saya kasih hadiah motor. Gak mahal sih, semampu saya waktu itu beli motor bekas, saya kasih ini Pak pakai aja motornya. Oh alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Doa, nah doa ini nih yang saya nunggu-nunggu nih. Semoga Ustaz rezekinya bertambah dan segala macam. Benar, langsung Allah buktikan. Semoga makin bahagia, benar. Langsung, suamiku keren banget sih. Gitu. Itu tuh kan yang paling berharga ya, dihargain cewek kan. Itu tuh benar. Jadi dia saya jaga. Dia akhirnya mungkin karena ya Allah yang lebih tahu yang terbaik. Akhirnya dia nggak sukses juga tuh bisnis roti. Pindahlah balik ke kampungnya karena anak istrinya di Tasik. Dia di Bandung kan kasihan ya. Ketemunya cuma 2 minggu sekali. Akhirnya udahlah Pak ke Tasik aja nanti di sana butuh apa saya support. Di Tasik dia jual sayur pakai motor yang tadi saya kasih. Terus mau buka warung, bantuin buka warung. Kenapa? Saya pengen dia ingat saya. Setiap kali dia punya masalah,
Sehingga kelak ketika saya punya masalah di akhirat, dia yang akan bantu saya. Di dunia, kalau dia punya masalah, saya bantu dia. Di akhirat, saya punya masalah, dia bantu saya. Itu prinsip saya tuh. Karena saya tahu ibadah dia. Dia pernah nginap di rumah saya waktu masih di Cimahi. Kan rumah saya tuh di tengahnya ada courtyard. Courtyard. Maksudnya ada ruang terbuka gitu. Ruang terbuka di belakang baru ada kamar buat tamu. Jadi biar nggak nyampur dengan ruang utama. Jadi tamunya bebas, istri bebas di rumah. Jadi nggak harus pakai hijab terus. Nah malam nih jam 1 malam saya bangun ke dapur dengar orang nangis di belakang. Ngeri kan? Jam 1 malam dengar orang nangis. Ngeri banget kan ya? Itu horor banget loh. Tapi berhubung waktu itu saya penasaran, saya buka pintu dapur, saya ngeliat pelan-pelan, saya buka. Nih pokoknya kalau ada yang aneh gua tendang nih. Buka pelan-pelan udah siap-siap gitu kan. Ternyata dia lagi sholat di courtyard, di ruang terbuka itu. Karena ternyata hobi dia itu sholat di ruang terbuka emang. Tahajud. Dia lagi sholat, nangis dalam sholatnya. Gini. Dan saya berharap pas dia nangis itu, dia nyebut nama saya. Itu kan yang paling berharga kan. Karena mungkin buat dia, saya paling berkesan dalam hidup dia. Sering nolongin, sering jadi hero lah. Sehingga dia pasti nyebut di dalam doa itu yang saya harapin. Saya ngintip, Masya Allah. Nah ini berarti ini orang nih harus saya pegang nih. Saya tolong dia di dunia nih, biar dia tolong saya nanti di akhirat. Sampai di minggu depan saya niat mau ke Tasik lagi, mau ngasih dia hadiah karena anaknya mau nikah. Mau ngasih hadiah yang istimewa, biar dia ingat saya. Nanti pas di padang mahsyar saya berharap, ya Allah, itu Ustaz Hanan di mana? Itu tuh masih nggak jelas tuh. Siapa tahu mungkin nasib saya nggak jelas, Allah alam, tapi mudah-mudahan enggak sih ya. Tapi kan kita nggak tahu ya, nggak boleh terlalu sok kegeeran juga kan. Oh saya kan Ustadz, udah nggak butuh lah yang gitu-gitu. Siapa bilang? Emang Ustadz udah paling suci? Teman-teman aja nggak tahu aib-aib kita karena Allah menutupi aib. Jadi tetap aja nggak boleh kegeeran, tapi juga jangan putus asa main di tengah tadi. Jangan kegeeran sok soleh, jangan putus asa merasa nggak ada apa-apanya di tengah. Berjuang untuk lebih soleh, tapi wajilat wa qulubuhum wajilah, hati mereka tetap khawatir, tetap takut. Nah saya berharap minimal saya ada garansi nih. Begitu saya agak-agak ada rada-rada aneh-aneh nih di padang mahsyar, dia ngomong ke Allah, ya Allah, dulu saya motor dikasih sama dia, warung saya disupport sama dia, saya keluar dari angkot dulu gara-gara dia. Makanya saya hidup nggak jelas di dunia teh. Gara-gara dia semua nih. Ya Allah, dia udah banyak nolongin saya. Tolong dia dong ya Allah. Boleh nggak saya tolongin dia? Karena nih orang benar-benar ahli ibadah. Saya bareng dengan dia pernah jadi driver saya juga. Bareng dengan dia nyetir ke Jakarta. Ke Sukabumi. Kita ada acara di Sukabumi, dia nyetir. Pak, bantuin saya nyetir. Oke, nyetir. Di mobil, saya tilawah surat Al-Muluk. Murajaah hafalan lah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Itu yang lagi nyetir nangis terisak-isak. Saya aja yang tilawah nggak nangis. Kan aneh kan? Pas saya ngeliat, aduh nangis juga ah. Masa saya yang baca nggak nangis, dia aja yang dengerin nangis gitu kan? Cepet banget air matanya berlinang. Berarti kan hatinya bersih. Berbaik sangka ya. La nuzaki ahadan Allah. Kita nggak menganggap seseorang suci di depan Allah, tetapi kita berbaik sangka. Hatinya bersih, lebih bersih dari saya. Makanya dia lebih mudah nangis daripada saya. Sabar banget sama anak-anak tuh, megang banget dia, luar biasa pokoknya. Nah ini nih saya pegang nih orang nih, nggak boleh jauh. Butuh apa? Saya support. Butuh apa? Saya harus punya kelebihan sedikit harta biar kalau ada dia butuh apa-apa saya pasti ngasih. Cuman itu yang bisa saya lakukan. Karena kalau fisik nggak bisa bantu dia fisiknya lebih kuat. Kita bikin mukhayam tuh di Ciwidey, bikin mukhayam anak-anak pemuda hijrah. Becek, kita lagi berhenti istirahat dulu mau bangun tenda, dia bangun sendiri tuh. Dia cangkul semuanya. Pokoknya nih kita nyebutnya dia itu ini istilahnya itu Hulk. Kayak Hulk tenaganya kuat banget. Malam di gunung, di leweng, kita lagi kemah-kemahan gitu nggak jelas.
Malam-malam jam 1 malam kan kita mau tahajud nih, turun ke sungai kan. Yang pertama di sungai udah mandi tengah malam tuh dingin-dingin di Ciwidey dia. Datang-datang, kita yang lain tunggu teman, baru turun ke sungai bareng, jangan sendiri-sendiri gitu kan. Dia mah kita lagi nunggu yang lain, bangun. Pura-pura ngebangunin teman, padahal nggak berani turun. Bangun, udah mau jam 1 bentar lagi qiyam, bangun. Pas kita udah pada bangun, dia datang. Hah, Pak, kok segar banget? Habis mandi Ustaz, di mana? Di sungai. Ustaz saya anterin. Saya pura-pura gengsi gitu dong ya. Nggak usah, bisa sendiri gitu. Tapi dia maksa, saya curiga. Sampai sekarang saya tahu kenapa dia maksa nganterin saya. Karena dia baru ngelihat sesuatu di bawah. Makanya dia maksa, dia khawatir. Dia sayang banget sama saya, dia kayak khawatir gitu. Jangan, ntar Ustaz diganggu atau apa. Ustaz saya anterin. Nggak usah Pak, nggak usah. Udah Bapak, kan udah selesai wudhu kan. Ya udah, tahajud aja duluan. Saya nyusul, saya bilang. Nggak usah. Dalam hati saya, anterin dong. Ngeri nih. Kan itu tengah hutan. Siapa tahu ada yang lewat putih-putih. Ayat kursi saya hilang. Tiba-tiba hafalan saya apa ya? Udah hafal lupa gitu kan. Aduh ngeri banget gini. Pak Ustaz saya anterin. Nggak usah. Anterin. Akhirnya maksa dia duluan. Dia pas saya wudhu di bawah di sungai itu dia kayak was-was banget. Saya perhatiin kok dia was-was gini ya. Terus pas kita udah naik, yang lain pada datangnya rame-rame. Jadi dia udah rame tuh. Besok-besoknya saya tanya. Dia bilang udah nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. Tapi saya yakin sampai sekarang dia pasti ada sesuatu, makanya dia maksa banget. Nggak pernah dia ekspresinya kayak gitu karena saya kenal dekat sama dia. Tapi dia nggak pernah sekuatir itu sama saya. Ini bukan nakut-nakutin ya. Tapi emang menakutkan sih, ngeri. Jadi maksudnya teman-teman intinya adalah itu tuh cara kita nyari bi'ah solihah. 1, 2, 3. Kalau ada 40, targetnya 40. Kenapa 40 Ustaz? Hadis. Kalau seseorang meninggal dunia disolatkan oleh 40 orang solih, dijamin terbebas dari azab kubur, api neraka, pasti masuk surga. 40 dengan kualitas kayak dia, itu gak gampang loh nyarinya. Bukan 40 orang, 40 orang soleh. Yang solehnya secara zahir kita lihat. Dan kita gak bisa ngelihat yang batinnya. 40 orang. Mulai dari 1, 2. Dan orang kayak gitu tuh jangan cuman kenal. Kalau cuman kenal, nanti di akhirnya juga cuma kenal. Kamu kenal? Kenal. Gitu doang. Sampai bersahabat, sampai dia sayang sama kita. Makanya saya tuh walaupun dia udah di Tasik, kalau di rumah ada apa-apa, saya bilang, Pak, saya mau pindahan. Oh iya Ustaz, subuh dia datang tuh. Saya pernah tuh mobil saya, dia benerin rem. Cuman dia karena mungkin dia kayak otodidak ya, salah ngebenerin remnya. Malah ngelok gitu. Dia benerin rem mobil saya, karena sebetulnya saya bisa naruh di di yang resmi ya, dealer resmi. Cuman karena saya kayak ngerasa pengen nyari alasan buat ngasih ke dia. Saya nggak mau ngasih dia tanpa ada kerjaan biar menghargai dia kan. Jadi saya kayak udahlah rem mobil aja deh. Cari-cari apa nih yang bisa diinin. Pak benerin rem mobil udah habis, udah aus gitu kan. Cari dia sama dia rem mobil. Sebenarnya rugi buat saya karena kenapa? Lebih bagus di dealer kan. Cuman kayak sayang aja gitu sama dia. Benerin. Saya pikir ya aman-aman aja nih. Karena dia orang kuat banget. Saya pernah mobil yang dulu yang kita jual beli mobil. Mobilnya mesinnya turun mesin. Kebayang gak turun mesin? Itu ngerjain sendiri. Satu pakai dongkrak, satu pakai tangan. Satu sebelah sana pakai dongkrak, sebelah sini pakai tangan. Sebelah kiri turunin mesin. Itu tuh orang benar-benar Hercules tuh. Sebelah sana, karena dongkraknya cuma ada satu pakai dongkrak, sebelah sini ditahan pakai tangan, turunin pelan-pelan mesinnya pakai tali gitu udah turun, dipasang lagi pakai baut. Itu sebelah tangan semua dikerjain sama dia. Itu ngeri banget tuh orang. Jadi kalau saya mau bantu dia dari fisik nggak mungkin. Saya bantu dia dari doa, dia doanya lebih panjang. Saya bantu dia mungkin hanya sedikit dengan kebutuhan finansial dia. Akhirnya saya bayarin, dia benerin rem mobil. Ternyata salah masang. Saya jalan di jembatan Surapati tuh ngelok. Tuk gitu, tiba-tiba ngelok. Untung bukan di tol. Kalau di tol kan bisa ngejungkir kan. Untuk kecepatan ya sekitar 60 atau 40 gitu ngelok, ngelok di atas jembatan. Saya telepon, Pak ini remnya kenapa ya? Dia di Tasik. Malam jam 9 malam. Pak ini rem kenapa kok bisa ngelok gini? Aduh Ustaz salah, kayaknya ada yang salah. Saya sekarang ke Bandung. Dia mau ke Bandung aja tuh naik motor. Beneran jam 11 malam udah di Bandung. Padahal saya bilang jangan saya panggil montir aja datang ke tempat saya biar dibenerin di sini atau diderek deh. Jangan. Ya udah ditutup telepon tetap datang. Jam 11 malam datang. Ada apa lagi saya kejadian di sini tuh. Ini buat saya kenapa saya yakin banget megang dia. Ada apa aja dia datang, subuh-subuh datang.
Jam 2 malam datang. Kalau di dunia aja kayak gini dia belain saya, gimana di akhirat? Supaya dibelain segitunya, kita harus modal dikit lah. Modalnya apa? Bisa modal dengan tenaga kita, dengan perhatian kita. Kalau ada kelebihan rezeki dengan rezeki kita, apa aja deh pokoknya modal. Dapat 1. Saya baru dapat 3. 3 apa 2 lah. Pokoknya kurang dari 5 lah. Orang kayak gitu yang udah mau care banget sama saya di dunia, dan saya berharap nanti kayak gitu care dia buat saya di akhirat. Kumpulkan 40 orang. Kalau bisa dapat, begitu kita meninggal, saya yakin insya Allah kalau nggak ada halangan yang darurat banget, saya meninggal nih, dia pasti datang dari Tasik sholatin saya. Dan saya berharap ada 40 orang kayak dia sholatin saya. Mudah-mudahan di antara orang itu adalah semua teman-teman yang ada di sini. Aman lah udah akhirat saya tuh. Mungkin ada 1.000 orang, 2.000 orang yang sholatin kita, pasti ada 40 orang mudah-mudahan ya, yang soleh banget, ya udah aman udah. Nggak ada azab kubur insya Allah, dikubur tenang-tenang aja, kiamat kapan ya gitu. Karena orang yang baik amalnya kan pengen cepat kiamat kan, di dunia kan pengen lama, kiamat sudah dekat, jangan ngomong gitu ah. Kalau dikubur, please ya Allah, tiup sangkakalanya, pengen cepat gitu, pengen masuk surga. Ini namanya bi'ah solihah, mencari pertemanan yang baik. Kayak gitu teknisnya. Yang terakhir, fi ibadatillah. Kalimat fi ibadatillah ini artinya dalam hal yang tidak berbuat dosa. 1, pemuda yang banyak godaan, yang penting istiqomah. Yang kedua, cari lingkungan, tumbuh. Kita habiskan waktu kita dengan hal yang positif, walaupun gak harus semuanya wajib dan sunnah. Dan yang ketiga, ibadah kepada Allah itu tingkatin.